kita sudah memang benar tidak bersalah, jangan gara-gara emosi justru memperlihatkan bahwa kita ini yang bersalah. Ya, makanya kamu harus tenang dan jangan sampai kamu menyerang balik dengan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dinurutan. Pernah nggak kalian dituduh melakukan sesuatu yang ya sebenarnya bukan kalian pelakunya? Gimana rasanya? Pasti nggak adil, bukan? Bahkan bikin kalian frustasi lah, minimal gitulah ya kan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas gimana cara menyikapi tuduhan yang tidak benar dan apa solusinya. Simak videonya. Sebelum kita bahas penyebabnya itu, ya. Jadi kita cari tahu dulu kenapa sih orang bisa menuduh kita tanpa bukti. Di sini ada 4 ya yang bisa saya berikan. Ada 4 alasan kenapa seseorang menuduh kita padahal kita sendiri nggak pernah ngelakuinnya. Jadi di sini ada 4. Yang pertama kesalahpahaman, kedua karena gosip atau fitnah, ketiga kita dijadikan kambing hitam, yang keempat karena ada pribadi atau seseorang yang tidak senang dengan kita. Jadi keempat ini alasan kenapa kita bisa menjadi korban tuduhan walaupun kita tidak melakukannya, ya. Kesalahpahaman di sini kadang orang belum tahu alur ceritanya, belum tahu masalahnya, sumbernya, siapa pelakunya, sehingga ada kesalahpahaman di antara kita dan orang tersebut, ya. Kadang ada loh orang salah menilai situasi tapi langsung menarik kesimpulan, ya, bahwa kita yang salah tanpa mereka cari tahu dulu apa kebenarannya, ya. Yang pertama, kesalahpahaman. Yang kedua, gosip atau fitnah, ya. Ini yang paling bahaya. Makanya kalau bisa, jika ada sebuah masalah atau masalah, baiknya kita jaga jarak, nggak usah ikut campur, ya. Karena bisa saja ada orang yang mungkin ya sengaja menyebarkan cerita yang nggak benar karena iri atau memiliki kepentingan tertentu, ya. Makanya saya bilang tadi, kita harus benar-benar jaga jarak dari sekecil apapun masalahnya, ya. Yang ketiga, ini yang umum kita dapatkan, ya, dijadikan kambing hitam, ya. Maksudnya bagaimana? Ada masalah yang dia miliki atau yang dia lakukan, karena tidak ingin dia disalahkan, dia menjadikan kita ini menjadi pelaku, ya. Bisa jadi ini orang terdekat, paling sering itu orang terdekat. Karena apa? Karena kita yang lebih dekat dengan dia, supaya tidak ribet, maka kita dijadikan kambing hitam. Yang keempat, ketidaksukaan pribadi, ya. Jadi oleh karena itu saya bilang lebih baik kita menjaga jarak atau mencari posisi aman jika ada sebuah masalah yang sebenarnya tidak ada urusan dengan kita, ya. Karena ada beberapa orang mungkin mencari alasan untuk menjatuhkan kita, ya, karena mereka merasa tidak suka atau memiliki konflik tersendiri terhadap kita dan dia, sehingga dia ingin menjadikan kita ini orang yang bersalah, ya. Ini yang paling sering kita alami, ya. Itu dia. Jadi di sini saya akan memberikan 5 cara menghadapi tuduhan yang tidak benar, ya. Ini patut kamu contoh, oke? Catat ini. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Jadi ketika kamu disikapi atau dihadapkan dengan masalah yang memang kita ini bisa jadi pelaku, ya.
sikap yang pertama yang harus kamu ambil adalah tenang, ya. Jangan sampai kamu terpancing emosi, ya. Jangan langsung kamu bereaksi dengan marah, karena itu bisa membuat masalah tambah bermasalah ya sebenarnya ya. Karena sikap emosi ini menjadikan icon atau menjadikan suatu titik jika kamu itu memang bersalah. Yang kedua, dengarkan tuduhan dengan seksama. Sebelum kamu ingin membela diri atau memvalidasi diri atau memverifikasi tepatnya, kamu dengarkan dulu tuduhannya, ya. Apa masalahnya, siapa yang dia arahkan, maksudnya siapa yang disalahkan. Kamu dengarkan dulu. Setelah kamu selesai, kamu bisa memahaminya, ya. Lalu kamu bisa sampaikan uh, bagaimana keselanjutannya, ya. Jadi kamu pahami apa yang dituduhkan dan cari tahu asal mula masalahnya, sehingga kamu bisa lebih mudah mencari solusi atau melangkah ke depan ketika kamu dituduh walaupun kamu tidak bersalah. Yang ketiga, klarifikasi dengan bukti yang jelas, ya. Setelah kamu mendengarkan, ya, kamu dengarkan pelan-pelan seksama, lalu kamu boleh mengklarifikasi dengan bukti yang jelas, ya. Karena di situ kamu tidak terdapat, tidak masuk dalam kriteria tuduhan tersebut. Jadi kamu bisa membuktikan dengan bukti yang jelas, ya. Jika memungkinkan, tunjukkan fakta atau saksi yang bisa membuktikan kebenaran kita bahwa kita tidak bersalah. Yang keempat, jangan menyerang balik dengan cara yang sama. Jadi maksudnya begini, ketika kita disudutkan sebagai pelaku, uh, kita itu nggak usah sama seperti dia, kita balas dengan tuduhan, ya. Jika kita membalas dengan emosi, ya, kita justru akan terlihat buruk, ya. Kalau bisa dibilang kita akan terlihat kobong gitu ya, maksudnya ya. Yang kelima, cari dukungan dari orang yang percaya kepada kita. Terkadang pendapat orang lain bisa membantu kita mendapati situasi ini dengan lebih kuat, ya. Jadi cari orang yang memang percaya dengan kita, berikan kepada orang yang menuduh kita bahwa ini saksi. Orang ini melihat bahwa saya tidak di sini, saya tidak melakukannya. Sehingga ada pengakuan yang menguatkan bahwa kita ini tidak bersalah, ya. Jadi yang bisa kita petik ya menjadi pelajaran dari pengalaman ini adalah setiap kejadian pasti ada pelajarannya. Dari pengalaman ini kita bisa belajar. Nah, itu dia cara menyikapi tuduhan yang tidak benar dan beserta solusinya ya. Ingat, jangan biarkan tuduhan yang tidak berdasarkan menghalangi langkah kita. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lainnya, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol like, share, dan subscribe beserta tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Ya, saya Denny Lutan undur diri. Let's go.